Baik, materi yang disampaikan ini benar-benar menarik ya. Eh, bahwa media sosial tidak hanya digunakan secara positif, tapi juga bisa berdampak negatif ya. Dan itu bisa ditindaklanjuti sebagai cybercrime. Ini pasti pembahasannya mengarah ke Undang-Undang ITE. Baik, terima kasih. Teman-teman sekalian, kita tadi sudah mendengar materi yang disampaikan oleh kelima narasumber kita. Eh, Bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, saya membuka sesi tanya jawab. Sesi ini saya bagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama, saya buka 4 pertanyaan. Silakan. Baik, sudah ada yang bertanya? Silakan. Selamat siang, hari ini saya akan membuat pertanyaan dari makalah media sosial. Yang pertama dari Sari Agustina. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita menghindari atau informasi palsu ataupun hoaks yang beredar di media sosial? Baik, pertanyaan ini ditujukan untuk Saudari Sari ya. Baik, Saudari Sari silakan untuk menjawab pertanyaannya. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Saudara Joshua. Menurut saya, dengan cara mencari fakta-fakta yang resmi dan terpercaya beritanya. Baik, terima kasih. Bagaimana? Sudah jelas? Oh, baik, sudah jelas. Baik, terima kasih. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Oh, baik, yang di sebelahnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanina Zahra. Saya ingin bertanya kepada narasumber kelima, yaitu Saudari Sonya. Pertanyaannya, apa pengertian simulasi sosial? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, pertanyaan ini ditujukan untuk Saudari Sonya ya. Baik, kepada Saudari Sonya, dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Hanina Azahra. Simulasi sosial adalah simulasi yang dimaksudkan mengajak peserta melalui suatu pengalaman yang berkaitan dengan persoalan-persoalan sosial. Baiklah, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah terjawab ya. Bagaimana? Apakah masih ada yang belum jelas? Sudah jelas. Baik, terima kasih. Oh, yang di belakang juga sudah siap bertanya. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Echa Dianti ingin bertanya kepada narasumber pertama, yaitu dari Sakinah. Bisakah kita berbisnis di media sosial? Sekian dari pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaannya ini saya berikan kepada Saudari Sakinah ya, karena pertanyaannya masih berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh Saudari Sakinah tadi. Baik, silakan Saudari Sakinah untuk menjawab. Selanjutnya pertanyaan dari Echa, yaitu bisakah kita berbisnis di media sosial? Jawaban saya, bisa, dengan cara memperbanyak teman untuk menawarkan kebutuhan yang diperlukan. Baik, bagaimana? Apakah sudah terjawab? Sudah terjawab. Baik, terima kasih. Masih ada satu pertanyaan lagi? Oh, baik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elazar Ibrahim Damara. Saya ingin bertanya kepada narasumber Sabila Dwi Azara. Bagaimana cara mengatasi kecanduan media sosial? Sekian dari saya, terima kasih. Baik, pertanyaan ini ditujukan untuk Saudari Syabila ya. Baik, silakan kepada Saudari Syabila untuk menjawab pertanyaannya. Berikutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Al-Azhar. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara mengatasi kecanduan media sosial. Yang pertama, batasi waktu penggunaan media sosial. Yang kedua, temukan alternatif kegiatan lain. Yang ketiga, matikan notifikasi. Baik, sudah terjawab ya. Simple tapi pas ya. Baik, bagaimana? Apakah sudah terjawab? Masih ada yang ingin ditanyakan? Mungkin yang di bagian yang belum jelas? Baik, sudah jelas ya. Baik, teman-teman, itu dia tadi 4 pertanyaan yang sudah terjawab. Dan sepertinya teman-teman di sini masih ada yang ingin bertanya kepada narasumber kita. Kalau begitu, saya buka sesi kedua, 4 pertanyaan lagi. Silakan. Baik, yang di belakang sana sudah siap bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjelica Fiorini. Saya ingin bertanya kepada narasumber 3. Seperti yang Anda jelaskan, 1. Media sosial atau network
media sosial untuk bersosialisasi. Di sini saya akan bertanya, hal apa yang dapat dikatakan bahwa media sosial itu sebagai tempat untuk bersosialisasi? Terima kasih. Baik, pertanyaan ini akan dijawab oleh Saudari Rahmadita ya. Silakan kepada Saudari Rahmadita untuk menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai narasumber akan menjawab pertanyaan dari Anja, yaitu hal apa yang dapat dikatakan media sosial sebagai media untuk bersosialisasi. Hal yang dapat dikatakan media sosial sebagai media bersosialisasi yaitu dikarenakan media sosial ini mempunyai ruang lingkup yang luas. Kita bisa berkomunikasi dan juga berinteraksi dengan orang di luar kita. Nah, dalam konteks berkomunikasi dan berinteraksi inilah yang bisa dikatakan bersosialisasi. Baik, jawaban yang bagus ya. Bagaimana, apakah sudah terjawab? Baik, sudah terjawab. Terima kasih. Oh, yang di sebelahnya ada 2 orang yang ingin bertanya ya. Yang mana dulu nih? Baik, yang ini dulu deh. Silakan pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Habib Berlian. Di sini saya ingin bertanya kepada narasumber 4, yaitu Syabila. Sebutkan 3 manfaat sosmed. Baik, ingin bertanya kepada Saudari Syabila. Silakan Saudari Syabila untuk menjawab pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Habib. Pertanyaannya adalah sebutkan 3 manfaat sosial media. Yang pertama sebagai media komunikasi, yang kedua sebagai media pendidikan, yang ketiga sebagai media hiburan. Baik, sudah terjawab. Saudari Syabila ini menjawab dengan jawaban yang singkat, padat, dan jelas ya. Bagaimana, apakah sudah terjawab? Sudah terjawab. Terima kasih. Kalau begitu yang di sebelahnya silakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini. Saya akan bertanya kepada narasumber kelima, yaitu Sonya Khairunisa. Pertanyaannya adalah, di dalam media sosial terdapat karakteristik. Tolong sebutkan beberapa karakteristik itu apa saja. Pertanyaan ini akan saya serahkan ke Saudari Sonya ya, karena membahas tentang materi yang disampaikan tadi ya. Baik, silakan kepada Saudari Sonya untuk menjawab pertanyaannya. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Saudari Andini. Karakteristik dalam media sosial yaitu yang pertama jaringan, informasi, arsip, interaksi, simulasi sosial, konten oleh pengguna, penyebaran. Baik, terima kasih. Baik, teman-teman ada lagi yang ingin bertanya? Silahkan. Masih ada 1 pertanyaan lagi. Oh baik, yang di situ. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini. Saya ingin bertanya kepada narasumber kedua, yaitu Sari Agustina. Pertanyaannya adalah, Atoniketes mendefinisikan kekuasaan sebagai kemampuan mengadakan intervensi dalam peristiwa tertentu yang mengakibatkan terjadinya perubahan bentuk, tindakan, atau sikap yang dikehendaki. Yang dimaksud dengan intervensi adalah... Baik, pertanyaan ini ditujukan untuk Saudari Sari lagi. Baik, silakan kepada Saudari Sari untuk menjawab pertanyaan ini. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Saudari Andini. Intervensi adalah sebuah perbuatan atau tindakan campur tangan yang dilakukan oleh satu lembaga atau badan terhadap sebuah permasalahan atau pertikaian yang terjadi antara dua pihak atau beberapa pihak sekaligus. Baik, sudah terjawab ya. Bagaimana? Baik, sudah jelas. Terima kasih. Baik, teman-teman, itu dia tanggapan dari pertanyaan terakhir. Kalau begitu mari kita dengarkan statement terakhir dari Bapak Notulen kita. Silakan kepada Bapak Notulen. Baik, itu tadi statement terakhir yang disampaikan oleh Bapak Notulen kita, sekaligus menutup diskusi panel kita pada hari ini. Saya Sidra Setra Samudra. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.